Yayasan Pendidikan Islam YPI Al-Huda Kota Kediri memasuki babak baru. Kemarin, 11 Februari 2026, bertempat di Salim Sports Center Mandua Kota Kediri, jajaran pengurus harian Dewan Pembina dan Dewan Pengawas YPI Al-Huda Masa Bakti 2026-2030 resmi dilantik. Momentum ini menjadi tonggak penting bagi yayasan yang menaungi 8 lembaga pendidikan tersebut untuk melakukan lompatan besar di era digital. Bacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Bapak Abu Rizal Afandi SID. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dan hadirin, mohon berdiri.
tentang pengesahan kelengkapan kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Kota Kediri periode 15 masa khidmah 2026-2030. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, personalia Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Pengurus Harian dan bidang-bidang YPI Al-Huda Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, memberi tugas dan wewenang penuh kepada kepengurusan sebagaimana yang disebut pada diktum pertama untuk melaksanakan tugas kepengurusan YPI Al-Huda Kota Kediri periode 15 masa khidmah 2026-2030. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 11 Februari 2020. Kepada Bapak Ibu yang saya sebut namanya ke atas panggung. Lampiran SK YPI Al-Huda Kota Kediri nomor 1015/YPIA Romawi 15 DP Romawi 2 2026 SK. Susunan pengurus YPI Al-Huda Kota Kediri masa khidmah 2026-2030. Dewan Pembina Haji Arif Abdullah, Koordinator. Dr. Andes Haji Sujarwoto MSI, Anggota. Haji Muhammad Fakir, Anggota. Dr. Haji Muhammad Darin Arif Mu'alimin SLMU, Anggota. Dr. Hamam Syamsuri, MPD, Anggota. Dewan Pengawas Insinyur Haji Muhammad Hisham, Koordinator. Ibrahim Hasib SSI, Anggota. Zainal Arifin SESP MMA, Anggota. Haji Muhammad Nazil Fuadi Usmawan SEMA, Anggota. Dewan Pengurus Harian Haji Muhajir Irsyad, Ketua Umum. Dr. Andes Haji Muhammad Nur Salim MPDI, Wakil Ketua 1. Tanto Wijohari SPD SLMIP, Wakil Ketua 2. Haji Arif Setiawan Eskom, Sekretaris. Sumanto Esos, Wakil Sekretaris. Haji Heri Susanto SE, Bendahara. Hajah Siti Pemariam SPDI, Wakil Bendahara. Bidang-bidang poin A, bidang kelembagaan, kurikulum, manajemen dan PTK, Alfi Laila MPD, Samsul Gorib ST, Ahmad Sofan Hadawi SOS MM. Poin B, bidang sarana dan prasarana, Humas, Advokasi Hukum dan Bidang Usaha, Dr. Haji Indra Wijaya, Afnan Fahrul Rosi, Ika Adrianto SE MSA. Pembacaan selesai. Segenap jajaran pengurus harian Dewan Pembina, pengawas YPI Al-Huda Kota Kediri yang kami hormati, hadirin agar ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bersedia untuk diangkat menjadi pengurus YPI Al-Huda Kota Kediri masa khidmat 2026 sampai 2030, bahwa saya akan setia dan taat kepada ajaran agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan YPI Al-Huda Kota Kediri, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan, bahwa saya akan lebih mengutamakan kepentingan YPI Al-Huda Kota Kediri daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan agama Islam dan YPI Al-Huda Kota Kediri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan umat dan YPI Al-Huda Kota Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu 11 Februari 2026 saya lantik saudara sebagai 1. Dewan Pengurus Harian, 2. Dewan Pembina, 3. Dewan Pengawas. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku koordinator pengawas yayasan, Bapak Haji Muhajir Irsyad selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda, mengetahui Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir.
Ketua Umum YPI Al-Huda Kota Kediri periode sebelumnya, Kiai Haji Muhajir Irsyad, kembali terpilih menjadi nahkoda kepengurusan. Dalam sambutannya, Muhajir mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, amanah ke depan akan semakin berat. Ia berharap hadirnya sinergitas pemerintah dan yayasan dapat berkontribusi mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya saya itu udah jauh. Jadi kalau kita amal itu aku paling jadi muda katanya aku ambil siapa umurnya itu kurang 50. Alhamdulillah di usia yang sudah sedia kita masih diberi amanat oleh para pembina, pengawas dan semua lembaga yang ada di YPI untuk meneruskan berkelanjutannya, sehingga pada siang hari ini saya menerima amanah yang berat untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, utamanya pada pagi hari ini kita ya sahabat, ya apa ini namanya, jaluk pada pemerintah kota itu selalu memberikan kemudahan di dalam pelaksanaan kegiatan ini, belajar mengajar di kota Kediri, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Yayasan Al-Huda itu ada 8 lembaga, Pak Mandung, Pak Adi Prayitno, dan bahwa kita itu menaungi mulai PAUD, TK 1, TK 2, SD 1, SD 2, SMP, SMK, Madrasah Aliyah, TTB, dan Madin. Sehingga pada kesempatan kami sampaikan bahwa kita sudah membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak didik kita itu, sehingga dari 2.700 anak didik setiap hari itu berkumpul di Al-Huda dengan tenaga PTK-nya 330 orang, sehingga otomatis kita itu akan mengelola kegiatan itu setiap harinya kecuali hari libur. Dan oleh karena itu kita dibantu oleh berbagai syariah yang pada kesempatan ini juga memberikan motivasi kepada kita, memberikan ESM agar kita itu lebih dekat lagi pada berbagai syariah. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita itu bukan ini Pak Adi kita itu lagi tanggapnya memberikan kemudahan. Kita itu 2 tahun itu PTK kita itu hampir habis karena masuk P3K semuanya. Dan harapan saya nanti kalau ada, dan kita akhirnya harus mencari PTK baru, guru-guru yang baru. Harapan dari yayasan boleh diangkat untuk mensejahterakan guru, namun kembalikan lagi kepada YPI Al-Huda. Jadi ditugaskan kembali ke YPI Al-Huda biar kita itu selalu memberi pembelajaran. Setiap tahun ada angkatan P3K, kita harus mencari dan memberikan motivasi kepada guru-guru yang baru, sehingga guru-guru di Al-Huda itu menyebar di seluruh wilayah Kota Kediri, dari SD, ada yang di SMP. Contohnya seperti ini, tahun kemarin itu dari SD 2 itu 20 orang masuk P3K, dari SD 1 14 orang masuk P3K, dari SMK itu 7 ya Pak, 7 orang yang masuk P3K. Tapi tahun sebelumnya SMK itu paling banyak 14 orang masuk P3K, karena mereka itu ingin mencari kesejahteraan lebih. Kalau di Al-Huda itu niatnya itu istiqomah, ingin membantu YPI Al-Huda agar bisa hidup gitu aja. Kepercayaan masyarakat terhadap Al-Huda tak perlu diragukan.
Buktinya, pendaftaran siswa baru tingkat SD kelas reguler sudah penuh hanya dalam waktu 3 hari. Antusiasme ini luar biasa. Kedepan, kami berharap ada kebijakan penambahan kuota rombongan belajar atau rombel agar bisa menampung lebih banyak siswa yang ingin mengenyam pendidikan di sini, ungkapnya. Oleh karena itu, harapan kami dari pihak kita ini ke depan ada kesinambungan yang bisa ada angkatan P3K nanti kita dijauhkan, dikembalikan lagi di YPK. Alhamdulillah Pak Mandun, ini Pak Mandun itu pondok lama sebenarnya, perlu diberikan motivasi besar. Alhamdulillah Pak Mandun, untuk pendaftaran tingkat kelas dasar, kelas daerah 1 dan 2 hari ini sudah penuh. Maka dari itu ke depan saya itu harapannya ada tambahan kuota untuk rombelnya, sehingga ke depan bisa menampung anak didik yang lebih banyak. Karena hanya 3 rombel setiap kelas dan setiap angkatannya. Sehingga ke depan kalau bisa menjadi 5 rombel, ya orang yang menginginkan kelas sana itu tidak pesimis, mesti ke komponen. Nah kemarin Sabtu kemarin ada ya macam kantai ya, wawancara dengan anak-anak didik itu banyak yang tidak terterima di sekolahnya, juga orang tuanya itu malah bingung. Iya, banyak nanti tahu yang bulan depan kan masih ada sekolah Islam yang lain. Itulah gambarannya Pak Mandung dan Bapak-bapak asisten yang kami hormati. Semoga ini menjadi ibrah kita bahwa YPI kita itu sudah berdiri lama, selalu memberikan motivasi kepada anak didik menjadi anak yang berakhlakul karimah, anak yang berbudi luhur, sehingga dengan demikian peminatnya itu juga banyak. Kalau kita sampaikan tadi baru dibuka 3 hari semuanya sudah penuh untuk SD-nya. Nah, nanti kalau ke depan kita tambah rombel, insya Allah kita akan lebih banyak menerima muridnya. Meskipun nanti biayanya padahal lebih mahal daripada sekolah negeri. Demikian Bapak Ibu dan Bapak-bapak pejabat yang kami sampaikan, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan ini telah menyerap lebih dari 300 tenaga kerja. Kontribusi kami nyata dalam membantu pemerintah di bidang pendidikan dan lapangan kerja. Dukungan penuh pun mengalir dari pemerintah Kota Kediri. Dr. Andes Syamsul Bahri yang membacakan sambutan wali kota turut memberikan testimoni pribadi. Selama 14 tahun, kelima anaknya menempuh pendidikan di Al-Huda. Al-Huda tidak hanya unggul secara intelektual, tapi pembentukan karakternya sangat membekas. Anak-anak saya tak ragu untuk berproses di sini, hingga bisa berprestasi hingga tingkat Asia karena dukungan penuh dari sekolah. Pada kesempatan ini kita semua diberi rahmat sehat, sehingga dapat bertemu dan bersilaturahim dalam momen yang istimewa ini. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Mbak Wali Kota dan Pak Bupati yang sedianya akan hadir secara pribadi pada kesempatan ini karena mendadak ada kegiatan di kementerian di pusat. Beliau pagi-pagi sekali tadi berangkat ke Jakarta. Beliau akhirnya mewakilkan kepada saya selaku asisten untuk menghadiri acara pelantikan pengurus yayasan ini. Saya bersama pemerintah Kota Kediri mewakili Ibu Wali Kota menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Al-Huda periode ke-15 tahun 2026-2030 yang baru saja dilantik. Sebenarnya saya pribadi sangat senang disuruh mewakili pagi ini karena ini semacam nostalgia ini Pak Yai. Jadi saya selama 14 tahun ini sebenarnya menjadi bagian dari
Al-Huda. Anak saya 5. Ya, anak saya itu 5 sejak tahun 2009, mulai anak pertama sampai anak kelima itu sekolahnya di Al-Huda. Jadi teman-teman dulu saya nggak tahu anak saya yang pertama itu waktu saya masih lurah, ini sedikit cerita. Saya lurah Kaliombo, anak saya itu TK-nya di TK Kusuma Mulia Kaliombo. Tahu-tahu begitu lulus, pas saya mau sekolah SD, pokoknya kalau nggak di Al-Huda nggak mau sekolah. Saya studi, itu Mas A, gurunya masih ada ingat. Jadi anak saya pertamanya masuk Al-Huda, akhirnya anak kedua yang sudah di TK Kusuma Mulia itu ikuti kakaknya. TK-nya minta pindah ke Al-Huda karena sudah mau lulus sudah. Akhirnya saya tahan, yang TK itu tetap bertahan di Kaliombo Kusuma Mulia yang nomor 2. Setelah yang nomor 3 tadi ketemu sama gurunya Mbak Iban itu, ya, akhirnya masuk di Al-Huda sampai anak kelima. Jadi mulai 2009 terakhir saya tidak antar jemput ke Al-Huda itu tahun 2022. Itu anak saya yang paling kecil sekarang di SMP 1 kelas 3 itu terakhir lulus di Al-Huda tahun 2022. Jadi saya hitung 2009 sampai 2022 ternyata saya 14 tahun rutenya itu pagi ke Al-Huda, ke kantor, nanti pulangnya ke Al-Huda, baru kembali ke rumah. Terima kasih Al-Huda 14 tahun membimbing anak saya, dan saya rasakan memang Al-Huda ini selain unggul di intelektual juga unggul di pembentukan karakter. Itu yang penting. Kemarin saya sama Pak Mandu ini mengikuti BIMTEK di Dan Surya, narsumnya dari Malang, Dokter siapa itu? Arif. Beliau menyampaikan bahwa sekarang itu membentuk anak pandai itu gampang, karena teknologi sudah canggih, sudah sangat-sangat mudah mengakses teknologi. Misalnya mau cari pelajaran apa, tinggal buka ChatGPT sudah muncul semua ilmu ada di ChatGPT. Mau tanya apa saja bisa dijawab. Tapi yang membentuk karakter ini sangat sulit pembentukan karakter ini sangat sulit. Kalau kita lengah sedikit, anak kita sudah besar tidak dididik pendidikan agama, pendidikan moral, etika, adab dan sebagainya, akan sulit. Kemudian kami sampaikan bahwa sinergi yang baik antara Yayasan Al-Huda dengan pemerintah kota masuk dalam support tenaga pendidik. Ada kepala dinas pendidikan Pak Mandung yang lebih paham nanti, mungkin karena sudah bolok-blek Pak Haji, ini kan nanti bisik-bisik sendiri dengan Pak Mandung terkait dengan tenaga pendidik yang bisa mensupport di Al-Huda, termasuk mungkin rombongan belajar. Terus terang saya tidak paham aturannya, rombel itu boleh lebih dari 3 rombel apa tidak, nanti bisa didiskusikan dengan beliau Pak Dinas Pendidikan. Kalau memang bisa saja, apa salahnya ditambah dulu Pak Mandung kalau memang bisa. Tapi kalau memang tidak bisa kan ya tidak bisa dipaksakan dulu Pak Haji Majid. Jadi sekali lagi pemerintah kota menyampaikan selamat dan sukses sekali lagi pada seluruh lulus, semangat bekerja, tingkatkan prestasi sekolah. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan keberkahan kepada pengurus yayasan pendidikan Al-Huda dalam menjalankan amanah selama periode 2026-2030. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, saatnya kita simak bersama Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir. Dilanjutkan dengan doa. Disilakan. Tadi Bu MC itu nyuwun mauidhah. Dan ini kalau ini betul sesuai kali janjian kali Mas Kajian. Mas Kajian ini ku mantune Pak Muhadir besti kula. Iki ngeten tok Yai piye wonten pelatihan Al-Huda disuruh doa. Kok kula iki siap pamong tekan doa. Iki ngeten mauidhah niki lho gimana. Terus dengan segala hormat ini kula ora anak kula anule. Mboten mauidhah lah, sawange kelanjipen. Lah panjenengan iki wong sing pinter-pinter kabeh dipendidik. Nggih sekedar nglegani Mas Heri. Mpetungi mleset monggo. Nggih pesan dan pesan mawon untuk semua keluarga besar YPI dan kita para pendidik. Masya Allah ya. Sesuai dengan kesadaran dan pemahaman kita bahwa salah satu elemen yang memajukan suatu bangsa adalah sains dan ilmu pengetahuan. Dan itu memang apa yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran juga seperti itu. Jadi, sering kita mendengar man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Kunci paling vital dalam kesuksesan itu adalah ilmu. Siapapun yang ingin sukses di dunia harus dilandasi, harus punya ilmu yang memadai. Siapapun yang ingin sukses akhirat, dia harus pakai ilmu. Sukses keduanya ya harus. YPI Al-Huda ini tanggung jawab ilmunya besar untuk memajukan, mencetak generasi bangsa yang nanti dapat dibanggakan untuk meneruskan perjuangan para pandai-pandai. Kulo nggih cilik-cilikan ngambil pesantren, jadi banyak kesamaan. Memang butuh pemerintah di tengah-tengah pergeseran zaman Pak Samsul Bahri pun nyinggung. Kita lebihan, lebih banyak tantangan, sehingga kita semua sebetulnya berharap pemerintah negara ini lebih peduli lagi, lebih serius lagi dalam mengenai pendidikan di Republik tercinta ini. Maksudku anggarannya ya ditambah. Masalah pangan ini penting, MBG ini ya ditingkatkan gue ikut dok. Setuju betul Pak? Masuk triliunan dok. Ya Allah, kita berharap ke depan. Para bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, seperti mawon, idealnya guru pendidik para kita ini paling tidak mempunyai 3 sifat atau karakter. Yang satu Ar-Rahman, yang kedua Syadidul Quwa, yang ketiga Dzul-Mirrah. Ini semua diambil dari surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini sifatnya Allah. Yang Syadidul Quwa dengan Dzul-Mirrah ini sifatnya malaikat Jibril. Ar-Rahman, makanya didahulukan Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an. Salah satu syarat yang bisa membuat sukses anak didik itu para para guru ini harus mempunyai sifat kasih sayang dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi dianggap murid-murid ini anak dewi, diberi motivasi, diajar. Kalau berprestasi mungkin perlu dikasih pujian atau dikasih hadiah. Tadi misalnya Pak Abdul Bahri juara Asia Timur sekak hadiah. Tapi kalau anak ini ada pelanggaran, harus ditegur.
harus diarahkan dengan kasih sayang. Tapi ya ampun bisa diikut ampun dengan kekerasan dilaporkan orang HAM. Kesoro-soro pulang. Jadi unsur paling penting dalam Islam, dalam pendidikan ini adalah faktor pendidiknya, tutornya, guru. Makanya Ar-Rahman didahulukan. Sedangkan Allamahul Quran, kurikulumnya, ajarannya itu kedua. Yang penting sama, tapi yang paling penting adalah gurunya, tutornya atau pengajarnya. Secanggih apapun sistem, kalau gurunya anak buahnya Pak Nur Salim nggak hebat-hebat, ya nggak bisa jalan. Jadi satu harus pakai sifat Ar-Rahman. Dalam arti ya kita nganggap anaknya sendiri di pondok ya seperti itu. Kalau salah ya ditegur. Kalau perlu ya diberi sanksi yang tidak membahayakan, tidak dilaporkan anggapan. Yang kedua, syadidul quwa, ini sifatnya malaikat Jibril. Orang yang kuat fisik dan karakternya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa malaikat Jibril ini salah satu malaikat yang paling paling menonjol. Jadi ibaratnya mungkin kalau di DPR ketua komisinya para malaikat, sehingga yang ditugaskan untuk mentransfer syariat Islam Al-Quran itu pun malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin, karena melihat gagah orangnya, fisiknya besar. Dan artinya kita Bapak Ibu ini harus mempunyai ya fisik, karakter yang kuat. Ojo kelemak-kelemek, kelemak. Dan memang harus kuat ya, kuat fisiknya. Banyak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Kuat karakternya, kuat visi dan misinya. Kemudian yang ketiga, Zubillah. Ini dalam tafsir-tafsir umum diartikan Zubillah itu khuluqin azim wa khalqin azim. Ada dua, mempunyai bentuk yang menarik fisiknya. Yang ketiga, di samping menarik juga mempunyai akhlak yang mulia. Makanya memang benar ada seragam-seragam ini biar kelihatan rapi. Guru kita rapi ini wibowo. Guru kok rapi kelentang atau fisiknya kurang. Jadi harus mempunyai penampilan yang menarik untuk menjaga kewibawaan seorang pendidik. Di dalam Islam kan dan hal-hal ibadah seperti itu, imam harusnya yang pinter Qur'annya, pinter fikihnya. Kalau sama-sama pinter yang lebih senior, sama-sama senior yang dedeknya lebih gagah, sama-sama tenaga yang lebih ganteng, itu untuk apa? Seleksi. Jadi satu harus punya kasih sayang yang menyeluruh, kedua harus mempunyai pemikiran, harus mempunyai karakter yang kuat, yang ketiga adalah penampilan. Makanya tiga hal ini monggo kita usahakan sebisa-bisanya biar dalam mentransfer ilmu kita dibantu, karena syarat-syarat guru kalau gurunya itu kurang ya, mengakibatkan juga muridnya kurang wibawa, kurang menghormati. Jadi ini saja sekedar itu butuh mau itu hasanah nih kita dengarkan. Sekali lagi selamat kepada bapak-bapak yang dilantik menjadi pengurus DPI Al-Huda Kota Kediri tahun 2026 sampai 2030. Sebelum berdoa saya mengutip, saya tak berpantun dulu. Pantun ini biasanya dulu di Pak Masud, saya masih ingat terus. Pak Masud beliau memandu. Manuk gladik cucu abang, sesudah dilantik harus berjuang. Jangan seperti manuk gladik cucu biru, mari dilantik ojo turu. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, kesalahan.
Mari kita bersama-sama berdoa semoga ke depan YPI Al-Huda lebih maju, lebih kuat. Para bapak-bapak, ibu-ibu diberi kesehatan yang paripurna sehingga bisa mendidik anak-anak menjadi generasi yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rabb, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ya man huwa fi 'ulumihi kain, ya man huwa fi dhatihi qadim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi 'ilmihi muhit, ya man huwa fi 'ata'ihi katsir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakiran syakira wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma arzuqna as-sihhata wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dan kampus YPI Al-Huda. Ya, jadi hari ini saya mewakili Mbak Wali Kota, Mbak Vinanda Prameswati menghadiri pelantikan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda. Pertama, atas nama pemerintah kota, kami menyampaikan selamat kepada pengurus yang sudah dilantik periode 2026-2030. Mudah-mudahan sinergi antara pemerintah kota dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda bisa berjalan semakin baik dalam mendidik putra-putri Kota Kediri, mendidik dalam bidang intelektual, mendidik dalam bidang karakter, kemudian spiritual, sehingga menjadi anak didik yang lengkap menghadapi tantangan zaman ke depan yang semakin kompleks. Jadi model pendidikan di Al-Huda ini sangat bagus. Jadi tidak hanya mendidik akademis, tapi juga mendidik mental, spiritual, dan karakter yang baik dalam menghadapi tantangan ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pagi ini setengah siang saya hadir di pelantikan pengurus
Harian, Dewan Pengawas, serta Dewan Pembina Yayasan Agama Islam Al-Huda. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan saya menyampaikan ucapan selamat, sukses. Dengan kepengurusan baru, insya Allah ada semangat baru untuk Al-Huda. Dan Dinas Pendidikan selalu ada kolaborasi dengan yayasan pendidikan yang lain. Insya Allah Al-Huda sangat baik sekali terkait pembelajarannya. Untuk itu Dinas Pendidikan mendukung penuh pelaksanaan dan kita saling berintegrasi dan berkolaborasi. Selamat sekali lagi untuk pengurus baru. Semangat Al-Huda. Insya Allah ke depan ya Al-Huda harus lebih baik lagi. Yang pertama. Yang kedua, saya itu sudah menjabat di Al-Huda itu sudah 23 tahun. Sehingga ini tahun yang kelima angkatan. Semoga ini masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga bisa memajukan pendidikan di YPI Al-Huda menjadi lebih baik lagi. Ke depan kita memang berusaha untuk memaksimalkan pendidikan. Kalau yang sekarang itu sudah ada 8 lembaga, nanti ke depan akan kita tambah lagi lembaga sekolah yang boarding school, sekolah yang ada model mahatnya. Ya, ke depan infrastruktur harus kita jaga, kebersihan juga kita harus jaga, lingkup sekolahan sehingga nyaman untuk anak didik dan keselamatan anak-anak didik kita. Ya, ke depan orang tua itu sudah memasrahkan di YPI Al-Huda dengan konsekuen sehingga ada keselamatan di dalam pekerjaannya. Jadi targetnya kita punya lahan kurang lebih 8.000 meter persegi, itu yang sekarang kita bahas untuk ditingkatkan menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat di Kota Kediri akan tambah meningkat lagi. Ya, dengan demikian, anak didik kita itu bisa berkontribusi di masyarakat dengan baik. Sehingga levelnya sekarang itu anak-anak itu menjadi unggulan. Jadi di sekolah sana itu banyak unggulan-unggulan yang diberikan kepada anak-anak itu, termasuk tadi putranya Pak Asisten yang sudah Asia untuk, dan ada anak cucu saya sendiri dulu juga di Asia itu untuk sains di Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu ke depan kita harus lebih baik lagi. Sementara itu, Wakil Ketua 1 YPI Al-Huda, Dr. Andes Nur Salim MPDI, menegaskan bahwa dalam kepengurusan baru, YPI Al-Huda akan melakukan reformasi sistem manajemen. Sebagai institusi yang terbuka, yayasan akan menyatukan visi dari berbagai lapisan pengurus untuk mengawal lembaga pendidikan agar lebih adaptif. Kita akan mengikuti dinamika zaman, baik dalam desain kurikulum maupun implementasi pembelajaran. Tujuannya agar siswa menguasai sains dan teknologi, namun tetap berpijak pada fondasi karakter Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain prestasi, Nur Salim juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan, khususnya fenomena guru swasta yang lolos P3K. Ia berharap pemerintah memberikan kebijakan khusus agar tenaga pendidik yang sudah matang di yayasan bisa dibantu kembali ke lembaga asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Kota Kediri. Setelah melalui proses yang panjang, pemilihan pengurus mulai dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan pengurus harian. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan penuh demokratisasi. Ke depan kita akan mendesain lembaga-lembaga di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda ini memiliki distingsi, keunggulan, sekaligus memiliki akselerasi, percepatan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini. Lembaga kita mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah, dan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Huda
akan kita antarkan semua pada suatu sistem koridor pendidikan era digital, pendidikan era saat ini, di mana anak-anak kita tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki kecakapan abad 21. Semoga Al-Huda ke depan makin jaya, jaya, dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kepengurusan baru ini, YPI Al-Huda Kota Kediri optimistis melangkah maju menjadi yayasan pendidikan yang semakin adaptif, profesional, dan berkarakter Islami. Tim Liputan, Toho TV.